Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya pastikan seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN baik CPNS maupun P3K. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk daerah hanya diperkenankan untuk merekrut P3K dan untuk pusat adalah calon pegawai negeri sipil. Nah, terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023, ini katanya kejar target, dalam arti untuk mendaftar sebagaimana pengumuman untuk pendaftaran CPNS dan P3K, katanya kejar target, kejar tenggat pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, penerbitan ijazah wisudawan dikebut. Ini informasi terbaru Bapak Ibu per Jumat 22 September 2023. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap informasi yang diluncurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnl.com Mataram mencatat satu informasi terkait dengan tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Saat ini masuk masa pendaftaran yang sudah dimulai 20 September hingga 9 Oktober mendatang. Formasi calon pegawai negeri sipil 2023 hanya tersedia pada instansi-instansi pemerintah pusat. Instansi Pemda hanya boleh membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau formasi P3K. Untuk instansi pusat, selain membuka formasi calon pegawai negeri sipil, juga boleh membuka lowongan P3K sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui BKN dan Menpan RB, yang mana juga pusat diperkenankan untuk merekrut P3K. Formasi calon pegawai negeri sipil dibuka untuk pelamar umum, termasuk lulusan fresh graduate. Adapun formasi P3K 2023 diprioritaskan pelamar honorer kategori 2 dan honor non-ASN yang mendapat porsi 80%, pelamar umum minimal 20% dari jumlah formasi yang tersedia. Dengan demikian, para lulusan fresh graduate bisa memilih ikut mendaftar CPNS dan P3K 2023. Terkait dengan penerbitan ijazah dipercepat. Di sini disampaikan bahwa terkait seleksi calon aparatur sipil negara 2023 atau terkait dengan informasi seleksi CASN 2023, Universitas Mataram Unram mempercepat penerbitan ijazah sebelum pelaksanaan wisuda pada 27 September 2023 guna memberikan kesempatan bagi wisudawan mendaftar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Wakil Rektor Bidang Akademik Unram, Profesor Siti Hilyana, mengatakan Universitas Mataram mempercepat penerbitan ijazah agar alumni mendapatkan kesempatan dalam mengakses peluang dunia kerja sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Apalagi pada 6 Oktober mendatang, pendaftaran calon pegawai negeri sipil sudah ditutup. Katanya di Mataram pada hari Kamis 21 September 2023. Itu satu pernyataannya Bapak Ibu, bahwa tanggal 6 Oktober pendaftaran CPNS sudah ditutup. Profesor Siti mengatakan pihaknya mempermudah mahasiswa dengan memberikan kesempatan perpanjangan waktu yudisium dan menyelesaikan pada September 2023 tahun ini. Dia mengakui upaya mempercepat penerbitan ijazah tersebut sempat terkendala data yang belum benar dari mahasiswa.
penerbitan ijazah itu sempat tertunda, katanya. Apabila semuanya sudah clear dan data-data mahasiswa sudah benar, maka proses validasinya bisa cepat. Ini kata Siti Hiliana. Profesor Siti mengimbau mahasiswa untuk memastikan kembali data yang diinput serta meminta kepada jajaran terkait memastikan data yang telah diinput oleh mahasiswa sudah benar. Tentunya kalau salah Bapak Ibu berarti butuh proses lagi untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Hal itu penting untuk diperhatikan agar ijazah tidak terlambat dikeluarkan yang berpotensi menghilangkan kesempatan mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Di sini sampaikan, kami bisa bayangkan kalau misalnya ijazahnya terlalu lama akibat memang dari kekeliruan dari mahasiswa itu sendiri. Ini akan menyebabkan dia harus menunda daftar calon pegawai negeri sipil atau daftar CPNS. Kami bisa bayangkan kalau misalnya ijazahnya terlalu lama akibat memang dari kekeliruan dari mahasiswa itu sendiri. Ini akan menyebabkan dia harus menunda pendaftaran sebagai calon aparatur sipil negara. Katakanlah kalau untuk CPNS 1 tahun berikutnya baru dia bisa lakukan pendaftaran, katanya. Itulah informasi Bapak Ibu, salah satu upaya yang dilakukan oleh universitas untuk memberi peluang kerja kepada alumninya agar para honorer atau para fresh graduate yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi bisa mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Salah satunya hal ini diungkapkan oleh pimpinan Universitas Mataram atau UNRAM, di mana mereka getol untuk mengejar target dengan memperhatikan batasan waktu pendaftaran CPNS, sehingga mereka getol untuk mempercepat proses penerbitan ijazah para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di Universitas Mataram atau UNRAM. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya begitu juga informasi di universitas lain, kiranya seperti di Universitas Mataram yang benar-benar memberi hati kepada para lulusannya atau kepada para alumninya untuk segera mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana tuntutan pada masa sekarang terkait dengan pelamaran CPNS dan P3K yang boleh diikuti oleh berbagai jurusan yang telah disediakan. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, semoga demikian juga di universitas lain atau perguruan tinggi lain juga mempercepat proses penerbitan ijazah mahasiswanya sehingga alumninya bisa mendaftar CPNS 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.